Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bergabung di forum ini. Jadi sebenarnya forum ini nih beranjak dari eh apa ya? em, Mungkin unsettlement gitu ya, keresahan gitu. Keresahan dari banyak eh, nurani gitu ya, melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau saya lebih concernnya kepada begitu maraknya dan mudahnya informasi ini berkeliaran gitu ya, berseliweran melalui entah itu dari media-media mainstream gitu ya, melalui TV atau radio di di beragam pelosok mungkin eh, internetnya tidak secepat yang ada di kota-kota besar dan juga di area media sosial yang luar biasa gitu ya. Eh, saya berpikirnya adalah bagaimana karena kan ini dewasanya lagi berisik gitu ya, dewasanya lagi rame untuk memastikan mereka bersuara terhadap apa yang menjadi concern mereka di dalam situasi eh, sosial, political, dan ekonomi di negara kita. Itu sebenarnya kan merupakan event pembelajaran yang baik harusnya, gitu ya. Jadi kita sebagai negara sedang berproses untuk menjadi lebih dewasa di dalam proses demokrasi. Tetapi yang sering terabaikan adalah bagaimana para, boleh di mute ya, bagaimana apa namanya, anak-anak ini atau eh, apa eh, pra pradewasa muda gitu ya, anak-anak yang remaja, jadi ini anak usia-usia tanggung, mereka dewasa juga belum gitu. Tetapi proses berpikirnya sudah bisa membentuk eh, satu nilai-nilai pribadi yang nantinya akan mempengaruhi jati dirinya dan bagaimana dia nanti sebagai manusia dewasa kan gitu. Eh, Kalau kita lihat, eh, mungkin boleh ditayang ininya ya. Ini hanya sedikit saja backgroundnya gitu. Kenapa sih kok concern banget gitu? Kalau kita ngelihat mungkin di sini eh, saya berasumsi sudah dewasa semua ya. Tapi kalau kita mungkin pergi ke 20 tahun ke belakang gitu, atau 15 tahun ke belakang, itu ada pergeseran-pergeseran nilai gitu, di mana setiap generasi itu pasti ada gap gap values dan nilai itu kan dalam keseharian biasanya kita temui juga. Nah, tetapi dengan pergolakan perubahan dinamika dari tempat di mana si anak ini tinggal, seringkali ini pergeseran ini tidak kita sadari karena memang terjadinya as if natural gitu. Kayak sekarang kan kalau orang ngomongin politik natural aja karena emang sedang terjadi, terutama sejak mulai memanas dan mulai lebih ramai sejak Agustus yang lalu gitu. Sebelum-sebelumnya memang negara kita ini memang selalu bergolak, dinamikanya berubah-ubah, sehingga hal itu biasa gitu. Nah, tetapi yang kita lupa adalah di dalam pergolakan itu, di dalam proses perubahan tersebut, saya nggak akan ngebahas perubahannya ini lebih baik atau lebih buruk, tetapi seluruh perubahan yang ada itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, mau tidak mau, apapun yang terjadi, proses perubahan itu akan mempengaruhi, gitu ya, nilai-nilai yang menjadi acuan lingkup sosial anak. Nah, kita di rumah mungkin akan merasa bahwa, oh saya nggak ngajarin anak saya seperti itu. Saya ngajarin anak saya nilai-nilai atau value-value keluarga yang sangat baik dan menurut kami baik. Dan kami ingin anak kami itu berpegang pada nilai-nilai tersebut. Betul. Karena lingkup keluarga adalah lingkup pertama atau lingkup sosial pertama bagi anak, di mana penanaman apa prinsip-prinsip kehidupan gitu ya, prinsip-prinsip nilai kehidupan dan moralitas itu datangnya dari rumah. Tetapi berjalan dengan usianya anak, maka gitu ya,
akan ada pengaruh-pengaruh lingkungan sosial. Nah, sekarang ini seringkali berbenturan, value antara rumah dengan value yang ada di luar berbenturan. Nah, kalau nih sekarang kita lihatnya, enggak tuh anak saya nggak ada benturan, dan kita harus khawatir gitu, karena value yang terjadi di Indonesia ini perubahannya bukan perubahan yang baik gitu. Eee, Makin kemari makin makin, banyak berita-berita yang mengaminkan bahwa it's okay gitu, apa namanya, eee, kita, tidak mengindahkan orang atau tidak mendengarkan pendapat orang, selama apa yang kita inginkan didapat. Nah, itu sebenarnya value yang paling banyak yang beredar sekarang ini. Atau value di mana yang, oh ya kalau, eee, yang paling besar ya, saya lihat, sekarang ada istilah yang disebut dengan generasi nepo, generasi nepotism. Dan this is like the hardest part to see gitu, karena itu kan sebenarnya secara universal itu value yang salah, gitu loh. Tetapi ada, pergeseran di dalam lapangan yang menurut saya menarik, karena anak-anak dari hasil nepotism ini dengan bangga bilang bahwa, "We are the nepotism generations." Gitu, dan itu ada di banyak podcast, di radio umum ya, ya apa, kalau kita naik mobil dengerin radio, kebetulan saya suka dengerin atau memang sengaja mendengar, beberapa radio yang bukan segmen usia saya gitu ya, kalau kalau, dan bukan segmen, genre musik saya gitu. Ini adalah radio-radio yang memang untuk anak-anak atau, usia-usia, remaja sampai dewasa muda. Dan di situ omongan, apa, interview dan lain-lain, walaupun di ujungnya itu akhirnya baik gitu ya, pembicaraannya, tetapi ada gitu ya, ada perubahan value di mana, menjadi baby nepotism atau hasil dari KKN, itu udah bukan memalukan lagi, tapi membanggakan. Ini membuat saya benar-benar concern gitu, karena, wait a second gitu. Ketika lingkup sosialnya mengaminkan itu dan lebih banyak mengaminkan dengan saya bilang nggak lantas, "Oh itu nggak boleh didengar," bukan begitu ya. Hal itu sah-sah saja. Mereka bangga sah-sah saja, orang mereka hidupnya dari lahir prol sampai dia tua atau dewasa sekarang ini memang hasil dari itu kan gitu ya. Itu adalah norma yang dia belajar dari kecil. Jadi kalau dia bangga sebagai baby nepotism ya buat saya wajar. Yang membuat saya khawatir bukan perkara dia bangga atau enggaknya, yang menjadi saya khawatir adalah tentunya ada anak-anak yang lahir di dalam gitu ya, value-value yang universal, di mana KKN, nepotisme itu bukan sesuatu hal yang membanggakan. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita hindari karena itu tidak memiliki martabat gitu ya di dalam satu value ini. Nah, bagaimana proses kita mendampingi anak-anak yang berada di dalam value yang harusnya berada di sisi yang benar gitu ya secara universal dan tidak menjadi bingung ketika di dalam lingkup sosialnya yang di mana tempat dia hidup, eee, nilai universal itu malah dikecilkan, malah diremehkan, malah tidak dilihat, malah dilihat sebagai kampungan, dilihat sebagai, udah usang gitu ya. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak perlu kayak gitu, gitu. Ada gitu, pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Maka kenapa, saya bilang, "Ini kita mungkin musti ngobrol terkait area ini," gitu. Musti ada, apa namanya, benteng-benteng yang memastikan populasi anak-anak yang dengan value baik ini tetap bisa terjaga dan menjadi pembalance di depannya, kan gitu. Saya yakin Anda-Anda yang ada datang di dalam sini memiliki concern yang sama. Kenapa kok ada orang-orang yang seperti ini yang datang dengan concern yang sama gitu ya, kenapa juga lebih banyak juga yang nggak peduli gitu. Justru saya melihatnya kita yang berada di sini yang mungkin memiliki visi yang sama dengan saya, ini melihat bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita, nenek kita, lingkungan kita ya,
tetangga-tetangga yang mungkin baik, karena kan kita nggak dibesarkan sendirian oleh orang tua kita gitu, dan sekampung gitu yang membersihkan gitu, yang membantu kita tumbuh. Nah, kita melihat bahwa value itu penting, ada pemahaman itu, sehingga kita tergerak untuk ikut sini atau untuk ikut mendengar atau untuk ikut gimana cara kita dengan kapasitas yang kita punya, kita ini membantu, kalau mau dibilang muluk-muluk, ya mungkin muluk-muluk ya, membantu Indonesia untuk memastikan masih ada orang-orang pembalance ke depan nanti. Kalau mayoritas sudah melihat bahwa KKN atau jadi baby nepotism itu adalah satu value yang memang harus diterapkan karena sistem di negara kita ini KKN itu sangat lumrah sudah dari sejak zaman Orde Baru misalnya sampai sekarang mau timbul ada orde orde baru dari yang baru atau apa nggak ngerti lah gitu. Tetapi kan tetap harus ada yang menjaga nilai universal. Karena nilai universal ini adalah nilai-nilai kebaikan, kesepakatan yang mendunia sejak berdirinya dunia gitu. Sejak manusia bisa berinteraksi, eee, crossing culture, crossing bangsa gitu ya. Ada kesepakatan-kesepakatan kemanusiaan. Nah, kesepakatan kemanusiaan ini loh yang saya pikir perlu dibantu pemahamannya ke anak-anak kita, sehingga nanti mungkin 10, 15 tahun ke depan, anak-anak kita yang sekarang bingung-bingung ini atau si baby nepotism yang bangga-bangga ini, itu kan menjadi dewasa penuh, full gear. Kalau kita melihat, "Loh kok bisa ya orang korupsi segitunya, terus habis itu masih ngerasa terlorok-lorok, padahal dia yang korupsi," gitu. Ya itu karena dari awal value yang dia punya tidak pernah dijaga kemanusiaannya. Sehingga dia lupa gitu loh kalau jadi manusia itu perlu punya rasa malu, perlu punya martabat, perlu punya harga diri, gitu. Tidak hanya semata terhadap apa yang dia accomplish, apa yang dia dapat untuk gitu ya. Saya nggak bilang semua, punya uang itu baik kok, punya uang itu enak gitu, karena kita bisa lebih memfasilitasi apa yang kita mau. Tapi punya uang itu bukan segalanya gitu. Eee, jangan itu drive-nya dalam hidup. Karena setiap orang, saya meyakini setiap orang lahir di dunia ini pasti punya tujuan dan purpose. Entah itu untuk jadi pembelajaran, entah itu menginspirasi orang, entah itu menolong orang pada waktu yang tepat, atau njahatin orang pada waktu yang tepat juga gitu ya. Itu selalu ada, reasons-nya. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita sehingga ketika dia ditempatkan pada satu dilema kehidupan yang mempertanyakan kemanusiaannya, dia akan berdiri dengan tegak dan jelas dan clear bahwa dia akan berdiri di atas kemanusiaannya dan tidak yang lainnya. Kejadian yang terjadi di negara kita lately dan juga berdampak di dunia, saya melihat hal ini terjadi juga di Amerika, terjadi juga di, Vietnam, Bangkok gitu ya, terjadi juga di beberapa negara Eropa gitu ya, walaupun modelnya sedikit berbeda cara menyampaikan aspirasinya, tetapi ini terjadi. Jadi saya juga percaya bahwa ini ada pergeseran, yang namanya alam tuh selalu memiliki sistem sendiri untuk memastikan balance. Nah, kita sebagai dewasa yang memiliki kesadaran dan bisa memilih dengan baik, yang sudah memiliki seluruh, equipment untuk bisa memilih dengan baik, menjadi kewajiban kita untuk bisa mendampingi anak-anak. Tidak harus anak kita sendiri, bisa juga anak tetangga, bisa juga kalau lagi ngobrol-ngobrol babysitting anak orang. Itu kan kita bisa membantu apa, memodelkan paling tidak gitu ya, value-value universals yang memang harus dijaga sebagai manusia supaya kita tidak kehilangan martabat kita sebagai manusia. Dari saya itu dulu ya, opening-nya, kenapa kok ngomonginnya ini gitu. Boleh next ya? Ini bukan kuliah, jadi saya akan, brief aja gitu ya, untuk memberikan sedikit gambaran gitu ya. Pertumbuhan nilai dan moral pada anak itu ada pertumbuhan yang kompleks, gitu ya. Ini ada kaitannya dengan perkembangan kognitif, pembelajaran sosial atau social learning ya, ada regulasi emosi di dalamnya.
Lalu ada juga unsur neurobiological maturations. Jadi kematangan neurobiological kita, kematangan pertumbuhan otak kita ini juga mempengaruhi. Jadi kalau saya lihat ada banyak gitu dewasa-dewasa, entah itu politicians atau bukan politicians, entah itu podcaster, banyak lah gitu ya. Kalau kita ngelihat kok ada ya yang ngomong tuh kayak nggak nalarnya nggak jalan gitu. Ada ya, kok bisa ya dia ngomong seperti itu? Terserah ininya apa ya, apa, purpose-nya apa kan kalau kalau, eee, konten kreator ya purpose-nya salah satunya mencari sebanyak-banyaknya, eee yang ngelihat gitu ya. Jadi kadang-kadang itu, agak absurd. Tapi kenapa kok ada orang dan ini, eee, dia lakukan secara natural gitu loh cara berpikirnya, cara ininya yang kadang-kadang kita, "Kok bisa ya orang mikir kayak gitu?" Salah satunya bisa jadi ada area-area pertumbuh kembangannya yang tidak berkembang dan memang ada itu. Secara atau secara sosial emosi, ada orang-orang yang memang tidak bisa mencapai titik-titik tertentu. Nah, ini karena banyak hal. Salah satunya karena pengkondisian dan tidak pernah diajarkan untuk bisa memilah dengan baik dan memilih dengan baik. Jadi kalau ada yang bilang, "Ayo harus pilah-pilih," ya memang betul. Memilah dan memilih itu adalah satu keterampilan hidup yang sangat penting diajarkan. Untuk anak untuk bisa dengan clear melihat permasalahan, bisa dengan clear dia menimbang, lalu dia bisa dengan clear memilih mana yang akan menjadi, arah dia bergerak atau berubah, gitu. Ya, jadi pemahaman ini cukup cukup kompleks, melibatkan kemampuan kognitif, intuitif ya, respon emosi, kesadaran nurani, kemampuan keterampilan menimbang. Ini kan, skills yang kompleks. Tapi kok bisa ya, ada anak-anak yang dengan bijak gitu, kalau misalnya apa, saya dengar waktu itu di radio, dari pihak si baby nepotism-nya ini mereka bilang, "Oh, ya gimana kan itu saya, tumbuh besar, dari lingkungan yang baik sih menurut saya melihat itu sebagai privilege," gitu ya. Ini secara objektif ya, jangan, apa namanya, jangan baper kalau dengar gitu. Jadi kita juga harus ketika kita melihat itu ya kita juga lihat, "Oh, dari mana ya nih anak kok bisa berpikir begitu?" Tentunya karena dia lahir dari lingkungan itu kan gitu ya. Dia lahir dari lingkungan yang, memang memang hasil dari nepotisme, mau gimana? Kan privilege buat dia dan dia melihat itu. Maka terus, ini adalah baby nepotism yang reflektifnya cukup baik. Dia melihat sebagai gini, "Ya saya memang, baby nepo," bilangnya baby nepo gitu. "Saya memang baby nepo, tapi saya juga menyadari bahwa, whatever it is, saya ini akan berbeda dengan dunia yang lain." Nah, itu situ arogansinya keluar ya, karena memang begitu pencontohannya. Dia bilang, "Maka saya kalau saya kasih," dia itu influencer, jadi, "Kalau saya kasih ini saya selalu bilang bahwa, kita nih nggak sama, titik nolnya tidak sama. Tapi titik nol tidak sama yang dimaksudnya adalah privilege dari materialistiknya yang tidak sama." Nah, bagaimana kalau ada anak kebetulan salah satu ponakan saya dengerin bareng sama saya, terus dia nanya, "Maksudnya gimana titik nol nggak sama kan?" Gitu kan. Menurutmu dari dia, pemahamanmu diri dia, titik nol tidak sama, ya mungkin privilege-nya itu, yaitu dia punya link lebih banyak ke dalam, orang dalam sehingga dia bisa dapat project lebih banyak dan lain-lain dan lain-lain. Bisa jadi itu titik nol yang tidak sama, tetapi kamu juga harus mikir titik nol yang tidak sama cara berpikirnya mungkin beda sama kamu kan? Kalau kamu berada di dalam posisinya dia, apa kamu merasa terus dia gini, "Oh iya titik nolnya tidak sama." Karena pemahaman dia, bahwa yang dia lakukan salah itu dia nggak clear, gitu. Buat dia itu benar. Sehingga memang titikmu tidak sama dengan dia. Sekarang pertanyaannya, ketika titikmu tidak sama dengan dia, kamu memahami dia, apakah kamu akan menjadi seperti dia? Atau kamu akan bergerak
sesuai dengan apa yang menjadi nilaimu, ya we respect to disagree aja, dan kita juga perangi yang nggak benernya, kan gitu. Nah, dialog itu akhirnya terjadi. Jadi saya setelah berbincang gitu ya dengan ponakan saya pikir yang, oh, bagaimana kalau pertanyaan ini sebenarnya ada banyak di kepala anak-anak kita dan kita tidak memfasilitasi proses berpikir itu. Sehingga eh, barometer atau modeling yang dilakukan oleh para nepotism baby ini itu menjadi barometer mereka yang, oh ya memang harus begitu. Value yang dikasih adalah you do whatever that it takes untuk memastikan apa yang kamu mau dapat. Perkara yang lain ini teraniaya atau apa, nggak usah pikirin. Value yang didapat itu loh. Karena kan ini bilangnya dari awal saya udah begitu. Dia tahu bahwa dari keluarganya itu seperti itu. Dan saya tahu ada banyak, saya eh, pernah bantu beberapa sekolah. Dan ini memang breeding system gitu loh. Ya mau gak gimana, kan itu mereka juga beranak pinak gitu, yang para korupsi KKN ini beranak pinak juga. Dan mereka juga harus menjustify apa yang dia lakukan terhadap anak. Yang mana ada orang tua bilang bahwa yang kita lakukan salah ya. Nggak ada. Orang tua ingin juga menjaga anaknya. Nah, cara mereka menjaga anaknya adalah menjustify itu. Nah, disitulah terjadi pergeseran nilai yang ada. Nah, kasihan kan anaknya kalau tidak ada pembanding yang lain. Begitu kira-kira ya. Jadi ini sangat erat kaitannya bagaimana value yang dipegang penuh oleh si anak ini akan bergeser atau tidak, akan berubah atau tidak, atau malah merubah dirinya menjadi situasi yang tidak kita inginkan. Itu besar kalau tidak ada proses dialog di dalamnya. Next, kita lihat ya kenapanya gitu. Jadi ini ada beberapa teori pertumbuhan moral. Saya pakai yang paling umum gitu ya. Di Piaget ini ada apa namanya? Dia secara bertahap dan ini paling sering lah mungkin guru orang tua ya. Jadi ada dua kelompok besar eh, pertumbuhan moral dan value itu seperti apa. Ketika usia 5 sampai 9 tahun itu kebanyakan rata-rata anak-anak belajar moral dan value-nya itu dari orang tuanya. Ini boleh, ini nggak boleh, ini jelek, ini baik, ini buruk, ini eh, harus dihindari, yang ini harus kita pegang. Itu hanya datang dari orang tua atau guru dan sekitarnya dia, dan itu dia belum berpikir bahwa oh itu sebenarnya bisa kamu proses loh ya. Itu ada lingkup-lingkup di mana kamu juga punya suara di situ. Itu mereka belum secara kognitif dan lain-lain belum ke sana. Jadi moral ini berdasarkan konsekuensi dan belum paham adanya intens, niat gitu. Ya, niat ini kan sangat gray di area pemahaman juga niat gitu ya kan itu sangat sangat abu-abu. Nah, seringkali kita bilang, oh ya niatnya baik, oh itu nggak sengaja maaf ya kebunuh, niatnya baik, tapi kebunuh nggak bisa gitu. Ada intens di dalamnya. Oh niatnya niatnya dia baik gitu, tapi terus terjadi pembunuhan di dalamnya, ada orang mati di dalamnya. Nah di dalam pengadilan intens ini yang paling sulit untuk dibuktikan, untuk apa namanya dicari datanya itu paling sulit intens atau niat karena adanya di dalam kondisi adanya itu sehingga pegangan value menjadi sangat penting untuk menentukan intens ini tadi gitu ya. eh Morality-nya itu berdasarkan otonomi gitu ya. Jadi kalau di sekolah bilang nggak boleh mukul, oh ya moralnya adalah eh, kata sekolah nggak boleh mukul. Jadi itu yang dilakukan. Dia nggak mikir bahwa kalau mukul itu nanti bisa nyakitin orang. Kamu ada pilihan untuk nggak mukul. Belum. Jadi akan di take it as is gitu ya. Eh, Padahal ketika dia sudah mulai besar, itu ada pemahaman sosial bahwa gitu ya, ada etiket, ini aturan-aturan yang mengikat di area sosial eh, tertentu gitu ya. Ada etika, ini aturan-aturan nilai dan moral yang mengikat di ranah yang lebih luas, universal. Etiket
ini kalau saya orang Jawa, cara, beretika dengan yang lebih tua, mungkin lebih andap-asor, lebih lebih itu. Jadi karena lingkungannya memang begitu. Tapi mungkin kalau saya cara berbicara gitu ya, saya nggak bisa raising voice ke yang lebih tua gitu ya, karena ini etiket, aturan-aturan yang sangat culturally bound, gitu. Mungkin di tempat lain ada di Jawa aja ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah itu lebih lagi ada Asor, sementara di Jawa Timur dari pihak ibu saya itu ceplas-ceplos. Tapi tetap kalau yang lebih tua kita lebih merendah gitu. Itu etiket. Nah, kalau etika ini kaitannya dengan integritas. Either you have it or you don't. Integritas itu tidak abu-abu. Integritas itu hitam putih aja, simple gitu. Di mana kita tetap akan memilih melakukan hal yang benar dan baik tanpa ada supervisi sama sekali. Ada CCTV kah, nggak ada CCTV kah, ada orang kah, atau nggak ada orang kah. Ketika kita tahu, misalnya ada uang geletak di jalan, segepok gitu, dolar, ada mungkin sekitar 1.000 dolar di dalamnya. Orang yang memiliki integritas itu akan tahu bahwa itu uang bukan punya saya tidak punya hak di uang itu. Saya yang nemuin iya. Orang yang berintegritas akan bilang, oke saya akan cari tahu ini siapa punya duitnya. Orang yang tidak berintegritas, nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Gue nemu ini, yang nemu itu adalah hak gue. Apakah salah dua-duanya? Ini tergantung dari bagaimana memilah dan memegang value-nya, kan begitu. Gitu ya. Itu untuk teori perkembangan Piaget itu begitu. Jadi anak-anak yang sudah mulai 9 ke atas itu harusnya sudah mulai bisa memilah, sudah mulai bisa diajarkan untuk bisa memilih dan mulai diajarkan untuk lebih tajam melihat intentionnya apa, keinginan sebenarnya apa, gitu ya. Lalu ada teori pembelajaran sosial. Ini dari Bandura gitu ya. Bahwa pembelajaran moral dan nilai itu memang berasal dari lingkup luar. Ya. Pemahaman kita waktu kecil hampir mirip gitu ya. Dari bagaimana perlakuan orang ke kita dan bagaimana kita menilai itu gitu. Itu bisa dilihat dari attentionsnya, retentionsnya, mengingat apa perilaku yang dicontoh, ya lalu mengulang, mengimitasi perilaku-perilaku yang ada, lalu ada motivasi untuk melakukan perilaku itu lagi. Nah, itu kan sebenarnya yang terjadi di sini. Yang terjadi secara sosial, kok kenapa kok bisa Nepal bilangnya terinspirasi sama Indonesia, sementara Indonesia terinspirasi sama Nepal. Kenapa kita mau sampai seperti itu gitu? Atau ada negara lain yang menginspirasi negara lain? Karena memang begitu modelnya gitu. Model kita memahami nilai, value gitu ya, morality itu seperti itu. Kita menilai lalu kita apa? Melakukan imitasi atau kalau kita sudah belief benar dan kita akan melakukan itu gitu. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Sehingga apa sih pentingnya belajar ini? Ketika kita akan berbicara dengan anak atau ketika kita akan mendampingi anak untuk memastikan value dan nilai yang dia pegang itu cukup kuat ya, terutama value-value yang menjadi kepentingan dari keluarga tersebut, maka kita perlu memahami bahwa satu, perlu adanya pemahaman anak itu adanya di mana sekarang. Tergantung nanyanya. Kalau anaknya sudah mulai besar ya ajak diskusi lebih besar, lebih panjang. Kalau anaknya masih di bawah 9 tahun, ya ngomong panjang lebar juga nggak nyampe gitu loh. Karena secara fisik juga belum tumbuh. Nah, kalau secara neurobiologi itu ada area-area di dalam otak kita bertumbuh yang bisa membantu kita untuk memilah-milih mana yang baik, mana yang benar. Tuhan tuh udah kasih equipmentnya sebenarnya, hardware-nya tuh Tuhan kasih di area otak kita. Nah, hardware yang paling utama itu di area prefrontal cortex ya, di PAN ini yang untuk reasoning, decision making, critical thinking ada di situ dan dibantu oleh gitu ya area-area di area amigdala ini di mana di
di situ, itu adalah proses emosi gitu ya, eee, proses bagaimana kita bereaksi terhadap area-area yang mengancam kita, atau area-area yang men-support kita, itu adanya di situ. Nah, celakanya amigdala ini baru tumbuh ketika anak usianya di usia remaja sampai dewasa muda. Jadi kalau dibilang, "Oh, eee, otak kita itu ada masa keemasan sampai umur 5 sampai 6 aja, habis itu telat." Ya bukan begitu, gitu. Ya memang di usia segitu itu absorbennya tinggi, iya. Tetapi secara fisik otak itu masih terus bertumbuh. Makanya kenapa anak remaja ini sebaiknya tidur lebih banyak. Karena secara fisik otaknya, ini amigdalanya secara fisik baru tumbuh, gitu loh. Maka kenapa kok anak-anak muda, anak-anak STM, wah kalau demo tuh nggak ngelihat ada takut sama sekali. Tidak melihat resiko. Ya karena di dalam otaknya belum ada alatnya, hardware-nya belum ada, gitu loh. Maka kenapa kita yang sudah dewasa, yang harusnya sudah tumbuh dan sudah dengan sempurna nih hardware-nya ada, membantu mereka mengantisipasi itu. Maka kenapa kok makin tua kita kok makin sering takut ya, atau makin jadi lebih berhati-hati? Ya karena amigdalanya sudah berfungsi dengan baik gitu loh. Kalau sebelumnya memang belum punya. Jadi hajar aja, apalagi anak yang lebih kecil, belum tumbuh, ada ngelihat ada anak yang nggak ada takutnya gitu. Jalan-jalan aja. Gelap apa dia nggak takut, yang bikin anak takut itu pembelajaran, behavior. Kita yang kan bilang, "Eh, jangan di sana loh, di sana ada apa." Padahal dia nggak lihat. Tapi karena kita ngomongnya sugestif dan dia akhirnya jadi takut. Karena memang belum ada secara, biological mereka belum punya. Nah, menjadi penting buat kita paham ini. Karena menjadi sangat tinggi resikonya bagi anak-anak ini ketika dia berada di dalam stage yang masih awal heterogeneous morality, dia akan ambil value yang ada di luar sebagai hal yang baik. Sebagai hal yang memang harus dilakukan, sebagai hal yang memang harusnya begitu. Maka kita lihat ini contoh anak-anak, nepo ini tadi, baby-baby nepo ini, ngelihatnya begitu dari sebelum tumbuh. Ketika tumbuh, cara berpikir dan lain-lain, nurturing sekitarnya mengaminkan bahwa ini yang benar ini. Oh, kita harus ngelihat diri kita dulu dong, jangan orang lain dong. Orang lain juga belum tentu berterima kasih kok sama kamu, begitu cara. Orang lain nggak ada urusannya, kita nggak minta makan sama mereka. Tapi tidak dibilang bahwa kita ngambil jatah mereka, nggak dibilang dong, gitu, ya. Justru ini loh yang menjadi penting bagi kita dewasa dalam kita menanamkan, next ya, dalam kita menanamkan nilai-nilai, itu disertai juga pemahaman-pemahaman, ya. Lalu dari ketiga teori tadi, bagaimana cara merangkumnya adalah dengan gaya parentingmu, dengan model parentingmu, dengan bagaimana kamu melakukan disiplin. Banyak orang melihat disiplin itu hukuman. Kalau saya melihatnya disiplin itu bukan hukuman, disiplin itu adalah konsekuensi atau izin untuk bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Kalau kita melihatnya disiplin sebagai hukuman, for some kids, mereka malah avoid daripada itu ntar gue dimarahin, ntar gue dihukum, ntar gue didisiplinkan. Padahal kalau kita melihat didisiplinkan itu karena kamu diberi izin untuk mempertimbangkan mana yang lebih baik untuk dirimu dan untuk mengubah itu ke depannya kamu dikasih chances tuh disiplin tuh. Disiplin itu bukan hukuman. Disiplin itu adalah tools atau alat untuk kamu mencapai apa yang kamu cita-citakan. Itu disiplin. Kalau saya seperti itu menjelaskannya. Jadi as simple as bagaimana kamu menjelaskan terkait disiplin, terkait konsekuensi terhadap anak-anakmu, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti dia memilah-milih tadi itu. Ya, Em, ada yang disebut dengan induktif disiplin. Induktif disiplin tuh dari prosesnya kita akan mengajak anak gitu, menginduce juga empatinya tuh diinduce gitu, simpatinya diinduce, critical thinkingnya diinduce. Jadi kalau ada salah satu hal yang membuat mereka bertanya, ya itu diinduce. Ini saya bukan mau ini, tetapi misalnya beberapa tahun yang lalu, sekarang anaknya udah gede ya.
ada salah satu anak artis kita itu nabrak nabrak halte, jadi banyak yang meninggal sampai sekarang diurusin lah kalau itunya sih udah selesai. Tapi pada saat itu kan anak-anak nyetir gitu ya. Terus akhirnya berdampak pada kematian orang. Tentu ada banyak pertanyaan dari anak kita. Kalau reaktif bentuknya, oh itu salah orang tuanya, ini, nah, ini, itu. Tapi sebenarnya kalau ketika anak bertanya, kita kan dia tuh nggak, dia itu ingin mengafirmasi value. Jadi kalau ada anak bertanya terkait satu case yang harus kita ingat adalah dia sedang mencoba berproses memahami nilai yang dia punya kok beda sama nilai ini. Saya harus menimbang-nimbang nih, nilai saya yang lebih penting atau ternyata nilai saya yang salah, gitu. Dengan induktif model, kita akan membantu dia untuk menggali lagi nilaimu seperti apa, ke orang lain dampaknya seperti apa, kebaikannya ada di mana. Itu loh fungsinya si dewasa. Ya, authoritative parenting ini bukan berarti eh apa namanya eh, parenting yang tidak mengindahkan orang lain. Authoritative itu dalam artian bahwa Anda tetap harus asertif, gitu ya. Nggak bisa yang, oh jangan authoritative lah, gitu kayak kita nih sebagai relasinya adalah relasi kuasa. Bukan. Authoritative parenting itu relasinya adalah assertiveness. Relasinya adalah ketegasan untuk memastikan dia paham value-nya gitu loh. Ini khusus untuk parenting ngajarin value ya. Nah, seringkali orang takut untuk asertif, bilang enggak, kalau di keluarga kita itu salah. Itu banyak yang takut ngomong begitu. Sehingga tidak ada assertiveness di dalamnya, sehingga anak yang galau akan bilang, oh, jadi boleh ya. Kan sebenarnya gitu. Terutama kalau mereka baru bertumbuh ya. Kalau makin dewasa kan mereka makin tahu. Tapi kalau mereka baru bertumbuh, arahnya justru malah ke sana. Ini adalah anak yang nantinya jadi gampang terombang-ambing. Authoritative parenting itu parents yang menunjukkan bahwa kamu nih tanggung jawab aku loh. Makanya aku bilang kalau yang ini nggak cocok buat keluarga kita. Ini value yang sangat tidak universal. Jangan gitu. Itu harus tegas dari kita bilang bahwa itu salah. Bagaimana kamu bisa bilang bahwa itu salah kalau kamu melakukannya? Ini saya ngomong terkait dengan baby nepo tadi. Orang tua, mereka kan punya orang tua dan prosesnya kan sama dengan anak-anak kita. Bagaimana kamu bisa bilang bahwa itu salah? Sama seperti sekarang kalau misalnya dibilang, oh itu perundangan untuk memiskinkan dengan reasonable ini, itu mari kita lakukan. Mana bisa orang kamu ngelakuin? Jadi ada justifikasi. Ketika kamu udah nggak bisa jadi authoritative parents, ketika kamu udah jadi value gitu ya, itu menjadi sulit untuk menerapkan itu ke anakmu. Jadi memang harus ada modeling di dalam lingkupnya. Next, cepat aja. Ini bisa terjadi karena latar belakang budaya, keyakinan ini nanti bisa dibaca ya, gitu. Next. Oke. Jadi seperti apa sih kepentingan kita dalam ini? Satu, membangun empathy. Kebetulan research saya belasan tahun yang lalu itu empathy inducement di dalam pro-social behavior untuk preschooler gitu. Jadi memang betul empati itu harus diinduce, terutama buat beberapa anak yang tidak bisa memunculkan itu sendiri. Atau di mana kesempatan-kesempatan untuk memunculkan gitu ya, pemahaman-pemahaman empati itu tidak terjadi. Makanya dialog itu menjadi sangat penting dari anak kecil sampai dewasa. Kalau anak salah misalnya dia kesel, reaksi utamanya dia adalah mukul anak tersebut, kita bilang, jangan dong, kan temannya sakit. Dia kan nggak tahu kalau temannya itu sakit ketika dipukul. Apa terus kita mukul dia untuk memastikan bahwa dia punya pengalaman yang sama sehingga dia paham? Ya nggak juga gitu. Tapi ketika ada satu, nah ketika kita mau mengajarkan positive parenting, maka kita orang tuanya ini juga yang harus jeli. Orang tuanya yang harus jeli dalam artian setiap momen adalah learning atau teaching moment.
Ketika dia nggak sengaja kepukul yang lain, kita bilang, "Eh, ingat nggak waktu itu kamu mukul orang?" Nah, sakitnya sama kayak yang sekarang kamu kepukul nih. Kita kan nggak harus mukul dia, by natures dia akan merasakan itu. Tapi kalau dialognya ini tidak terjadi, nggak connect, nggak tumbuh, dia punya, apa namanya, dia punya, empathy, gitu ya. Apalagi fokus ke dalam keterampilan-keterampilan atau tools-tools atau alat-alat yang bisa membuat dia menimbang, ya, menimbang value dengan baik. Apa saja itu? Critical thinking, cara bertanya, ya. Lalu apalagi? Mengajak dia untuk melihat permasalahan dengan besar, jadi jangan hanya satu sudut saja. Itu kebiasaan loh. Untuk menjadi objektif itu kebiasaan, bukan, otomatis. Kalau cara berpikirmu biasa melihat individualis, biasa apa-apa saya dulu, apa-apa saya dulu, itu orang yang akan menjadi sulit untuk objektif. Kenapa? Karena dia nggak biasa untuk melihat permasalahan dari sisi yang lebih luas. Ketika kita mengajarkan objektivitas, mau tidak mau kita akan mengajarkan keadilan. To be fair, kamu dengerin juga dong temenmu seperti apa gitu. Anak datang ke kita, bonyok-bonyok gitu. Wah, sebagai orang tua tentu kita yang, "Siapa yang mukul?" Gitu kan, kita udah tentu kita akan sangat subjektif kalau itu datang dari anak kita. Tapi kalau kita mau mengajarkan objektivitas, kita tahan diri, "Oh, kenapa Nak babak belur mukanya sakit ya? Oke, sorry ya, sakit ya bener ya. Oke, dirawat dulu, habis itu nanya ya, dari versi kamu apa? Tapi mama juga mau denger nih, dari yang gebukin kamu tuh versinya apa? Jangan-jangan kamu emang ngeselin, mama nggak tahu, nggak diceritain dong kan? Area yang itu by natures tuh, orang akan menutup apa yang dia tahu itu salah, itu natural, gitu. Karena kan dia dalam surviving mode, dia harus selamat ya di mata mamanya kan gitu, dia nggak akan ceritain, "Enggak, sebelumnya saya juga emang nabrak tuh anak pakai, sepeda dan bolak-balik nabrak sampai dia kesal akhirnya saya digebukin." Dia nggak akan cerita gitu. Dia akan cerita, "Orang lagi naik sepeda terus tahu-tahu saya digebukin." Naturalnya dia kan bilang begitu. Orang tua yang baik akan menggali sampai akhirnya dia bilang, "Ya, iya sih sebenarnya tadinya saya juga rada nabrak dia dulu sebelum digebukin." Tapi untuk bisa sampai pada titik itu anak harus memiliki itu tadi, empathy, critical thinking, objectivity, priority, all of that yang harusnya ada di dalam study skills juga ada di situ, gitu ya. Jadi yang paling utama tuh hindari pembicaraan panjang lebar terkait situasi politik. Jadi kalau misalnya tanya, "Ini kok bisa ya, apa namanya, pekerjaannya artis, taruhlah ya dia artis, tapi pada saat yang sama dia juga anggota DPR." Ini kalau anak-anak yang SMA, SMK yang udah mulai besar, itu nanyanya akan, "Kok bisa ya Tan? Emang dia punya waktu ya untuk" gitu. Kalau dia tahu sistem apa, DPR itu kan harusnya sidang gitu ya, mikirin bikin perundangan dan lain-lain, ngantorlah ngantor gitu, minimum 8 jam sehari gitu, terus dia masih ngartis gitu kan, kalau dibilang, "Oh tuh uangnya segitu banyak karena masih ngartis." Oh enggak, dia kan gajinya juga gede gitu. Nah itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya, kita nggak akan muncul, "Oh iya soalnya partai A, B, C." Nggak usah. Yang kita ketika dia ada pertanyaan seperti itu, maka kita ajak dia untuk memikir, "Oke, nah dalam sehari kan 24 jam ya?" Kalau dia udah ngantor nih sebagai DPR, let's say 8 jam, jadi udah tinggal berapa jam? Udah tinggal 16 jam nih hidupnya. Taruhlah dia tidur 6 jam, udah tinggal 10 jam. Terus dia punya anak, punya hanu gitu ya, di-breakdown gitu. Mungkin nggak dia masih ngerti segitu banyaknya gitu? Kita nggak bilang itu salah atau buruk gitu, tetapi kita mengajak dia melihat, "Oh iya juga nggak masuk akal ya," gitu. Oke. Dan apa kemungkinannya? Gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngebahas yang bisa jadi kan sah-sah aja anak kita mungkin senang sama partai A, sebenarnya kita senang sama partai B, itu sah-sah aja, gitu. Tapi yang nggak boleh hilang adalah value, value yang menjadi penting itu nggak boleh hilang. Lu mau di partai mana aja, tapi value itu harus tetap kamu pegang. Itu loh tugas kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar anak. Oke next. Ya.
Universal strategi ini tipsnya, oh iya, kok saya pakai bahasa Inggris? Eh suka lupa. Harusnya tadi pakai Indonesia, nggak apa-apa ya, gitu. Itu ada, validates the feelings. Jadi kalau si anak gitu kelihatan datang ke kita bingung, kita jangan yang dismissing, yang, "Ah, gitu aja bingung." Di kita kan emang nggak boleh yang kayak gitu, udah nggak usah bingung. Itu udah menutup pembicaraan, gitu. Kebingungannya tetap ada, dia akan nurut di depan kita, gitu. Tapi kebingungannya tetap ada, dia nanya sama orang lain ya kalau salah tanya, gitu, malah ada pergeseran nilai, gitu. Jadi pastikan kita validasi emang kebingungannya itu nyata kan, emang dia sedang berproses gitu loh, ya. Lalu kasih, penguatan-penguatan yang memastikan bahwa gitu ya, di dirinya itu aman, itu satu. Biasanya datang karena ketakutan ke kita gitu. Jadi pastikan itu keamanannya ada, kenyamanannya ada, lalu bilang bahwa ini kita memang sedang bergolak. Saya deal banyak dengan anak berkebutuhan khusus dengan gifted ya. Itu kemarin peristiwa yang Agustus kemarin itu, terus lalu ada yang kelindes. Itu mereka terlempar jauhnya tuh ke zaman reformasi loh ketakutannya, gitu. Ada dewasa-dewasa yang memang waktu zaman reformasi mereka teraniaya. Kemarin itu ketakutannya luar biasa. Ada yang udah packing-packing mau kabur. Karena kita memang belum selesai healing dari peristiwa 98 itu, kita belum belum healing sebagai nation loh. Nah, kan ada juga yang pada saat itu dewasa muda dan sekarang dia menjadi orang tua. Anaknya mendengar cerita dari versinya dia. Jadi ketika di dalam proses ini ada ini ketakutan, kebingungan anaknya itu real gitu loh. Jadi kita ini secara universal ya, cara penanganannya begitu gitu. Kepada anak ya, kalau anak datang kepada kita bertanya. Lalu ya sesuaikan dengan usianya. Biasanya tanya aja dulu ke anaknya yang pemahamanmu apa, menurutmu apa. Lalu kita ngecek-ngecekin juga kan value yang udah kita tanamin apa. Menurutmu kalau di kita seperti itu seperti apa? Kalau di keluarga kita kayak gitu boleh gitu. Jadi batasi juga gitu ya, batasi juga jangan terlalu besar gitu. Karena dia hanya berpegang pada apa yang ada di lingkungannya. Makin dia besar, makin luas lingkungannya. Makin dia besar. Nah, jadi kalau ketika dia dari kecil ini kuat gitu ya, makin dia besar ini makin menguat ke dalam. Makin dia besar, makin menguat ke dalam. Nah, udah tua mungkin kayak model-model saya gini gitu. Jadi kelihatannya kayak idealis, tapi sebenarnya bukan idealis gitu. Itu something yang memang belief system adanya di dalam diri kita. Ya, itu nggak bisa orang bilang lu nggak jangan kayak gitu, udah nggak bisa gitu. This is who I am. This is what I believe. Kan kita maunya begitu. Anak-anak kita ketika sudah memasuki usia dewasa, udah bukan dewasa muda lagi, pure dewasa, dia akan nyaman dengan nilai-nilainya dan dalam perjalanan itu nilai-nilai tersebut yang akan melindunginya gitu ya untuk menjadi manusia yang tetap bermartabat. Begitu kira-kira. Mungkin dari saya itu saja supaya lebih banyak posisi tanya jawab gitu ya. eh Nextnya itu bisa dibaca lah ya tips-tipsnya gitu. Tetapi pada intinya yang eh, saya himbau pada semua yang hadir di dalam sesi ini adalah jangan kita mengira bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kita mungkin nggak yang jalan seperti aktivis-aktivis atau melakukan, kita mungkin tidak seperti itu, tetapi setiap orang di Indonesia bisa melakukan sesuatu untuk memastikan kita ini nggak begini terus. Permasalahan moral, permasalahan values, pergeseran, KKN, sehingga kita bilang, oh itu udah jadi budaya. Jangan dong. Kita tolak, itu bukan budaya kita. Nah, ini perannya adanya di mana? Di Anda-Anda sekalian. Kalau Anda guru apalagi? Kalau Anda orang tua apalagi? Gitu. Anda bisa berdiri tegak di area kebaikan, membantu menipiskan budaya yang udah luar biasa di negara kita ini terkait dengan KKN. Saya nggak bilang hanya korupsi, gitu. Terkait dengan KKN. Ini kita harus tegas dan harus bisa menolak itu, harus bisa mengajarkan itu.
Kita bisa sampai titik sekarang ini karena tidak banyak orang yang mau menjaga kita-kita waktu kita masih muda untuk menjaga pemikiran-pemikiran yang objektif dan melihat mana yang harus dipegang, which is universal value, itu yang harus dipegang utama dulu. Integritas. Jadi manusia harus punya martabat. Itu akan menentukan pilihan-pilihan kita. Akan menentukan kalau saya ini mau jadi political yang seperti apa, politicians yang seperti apa. Kalau saya mau jadi pejabat, maka saya pejabat yang seperti apa. Oh, saya nggak mau kerja di negeri, tapi saya mau menjadi pengusaha swasta. Oke, pengusaha swasta yang seperti apa? Yang tidak akan endorse juga gitu, value yang salah. Kita ini udah seperti ini karena ada pembiaran. Dan jangan nyalahin government-nya aja gitu. Iya, banyak hal yang salah di area pemerintah, betul. Tetapi selain kita juga, kita ada di dalam situ loh. Saya sekarang ada di Indonesia, maka salah saya kalau saya tidak melakukan upaya-upaya yang memastikan benturan-benturan value ini ada garis clear mana yang harus saya pilih. Ada garis clear mana yang saya sampaikan ke murid saya, ponakan saya, anaknya teman saya, whatever it is. Gitu. Jadi jangan dikira, oh kita nih hanya rakyat, kita nggak punya kuasa. Tidak. Satu negara itu bisa menjadi negara seperti yang mereka ada sekarang ini karena peran dari masing-masing individu. Saya percaya betul itu. Ketika si individu-individu di dalamnya udah apatis, lalu yang whatever it is lah, gue pokoknya yang penting hidup aja. Jangan heran kalau value, kebiasaan, budaya yang ada, itu seperti sekarang ini. Indonesia yang sebenarnya kan tidak seperti ini. Salah kita, ada andil kita, tidak menjaga itu. Sehingga sekarang luar biasa, jadi ada ketimpangan. Yang buruk jadi kayak yang benar, yang salah jadi kayak benar. Value yang harusnya nggak gitu dan kita, kok bisa ya? Harusnya kan nggak gitu. Kita cuma bisa ngomong itu, tapi sebelumnya kita kan ada di situ. Kok diem aja? Maka sekarang kita tahu ini, yang kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai, karena udah levelnya udah baby nepo yang bangga. Loh, levelnya udah sampai situ loh. Itu concern, kita ini tidak baik-baik aja sebagai bangsa. Terhadap nilai-nilai dan value morality. Kita mau jadi kayak di Nigeria. Saya kasih tahu, di Nigeria itu kebetulan ada beberapa cases ya terkait dengan scam dan lain-lain, tapi ini masih muda-muda. Umurnya tuh masih di bawah 30 tahun. Tetapi belief system anak-anak ini yang terus akhirnya menjadi scammer bahwa it's okay untuk scam orang. Mereka nyolong di kita 500 tahun lamanya. Slavery, hanu-hanu. Loh, nanti dulu, stop. Kamu pakai itu sebagai excuse. Scamming tetap kamu nyakitin orang. There is no justifications for that. Gitu. Saya pernah diundang untuk ngobrol dengan ya ini para mantan-mantan scammer gitu. Karena ini otaknya kayak kayak dicuci gitu. Tapi sebenarnya bukan dicuci otaknya karena lingkungannya mengaminkan value itu. Jadi dia nggak ngerasa bahwa yang dia lakukan itu salah. Kan sama seperti si baby Nepo ini. Dia nggak bisa lihat itu karena memang penanamannya seperti itu. Maka kita harus gitu. Mau tidak mau sekarang ini pada titik ini Indonesia udah nggak bisa kita terus yang udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain, kita lihat aja gimana engke aja. Ini loh hasil yang kita lakukan sebelumnya, gimana engke aja. Mungkin orang tua orang kita sebelumnya hanya menyelamatkan anaknya tapi tidak keluar. Begitu loh. Jadi ayo, kita punya kekuatan untuk menjaga masa depan tuh, kita punya kekuatan. Nggak ada yang bisa gitu mengambil kekuatan itu dari kita. Maka kita jaga betul anak-anak kita. Kita jadikan anak-anak kita minimum sebagai pembalance. Sehingga kita ini nggak makin terpuruk sebagai bangsa. Dari saya itu dulu.